Terjadinya tindak kekerasan terhadap anak asuh yang dilakukan SS Oknum Bidan Desa Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Nganjuk akhirnya mengambil langkah untuk mengkonseling sementara dengan tujuan agar oknum bidan dapat melakukan menstabilkan dirinya. Langkah ini dilakukan guna menstabilkan kondisi psikologi. Diduga pelaku tindakan ini diambil Ketua IBI Cabang Nganjuk, Kundaryana, sebelumnya telah melakukan rapat serta berbagai kajian bersama pengurus IBI Nganjuk. IBI Nganjuk juga akan mendatangi korban di rumah pengasuhnya di Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, guna melihat keadaan korban dan serta juga menyalurkan bantuan yang dikira bisa membantu korban. Sementara SS pelaku dimintai keterangan tertutup di kantor IBI Cabang Nganjuk. Melihat karena kondisi psikis masih belum stabil, wartawan diminta untuk tidak konfirmasi kepada pelaku. Sejauh ini memang sudah ada laporan dari ranting baru. Untuk lebih jelasnya mungkin kita akan mendalami dulu ya kasusnya bagaimana, apakah memang terjadi penganiayaan. Kalaupun terjadi ya itu memang sudah dianggap masuk kriminal, ya tentunya ini akan ada sendiri yang menangani. Untuk kami dari organisasi juga akan tetap memberikan pendampingan, artinya kita sebagai organisasi besar di cabang Kabupaten Nganjuk tidak henti-hentinya seringkali kita menyampaikan kepada para anggota supaya kita bisa membawa diri dan menempatkan diri dan tentunya bisa memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Berkaitan dengan kasus ini nanti sementara yang bersangkutan ini supaya menenangkan diri ya, tentunya menenangkan diri karena mungkin saat ini beliau juga perlu pendekatan pendampingan dari kami, meskipun bagaimanapun juga kami adalah organisasi induknya, kita akan memberikan pendampingan juga, dan rencana kami IBI Cabang Kabupaten Nganjuk juga akan memberikan mendatangi, mengunjungi korban. Kita juga akan pendekatan dengan aparat yang ada di desa Baron ya, Kemlokolegi Baron ya. Jadi bagaimana kondisi korban, kita juga akan sedikit memberikan bantuan untuk alat permainan, baju, mungkin ada sembako, kemudian susu, alat mandi dan lain sebagainya. Itu mungkin yang akan dilakukan oleh organisasi sehingga supaya semuanya kondusif, tidak akan terjadi kejadian-kejadian yang depannya. Saat ini di sini bidangnya apa masih aktif bekerja? Sementara ini yang bersangkutan masih istirahat dulu ya, cooling down. Off dulu. Off dulu, karena bagaimanapun juga dia perlu menenangkan diri. Sejak kapan Bu mulai kerja? Ya kurang lebih setelah kasus ini muncul, kemudian ditetapkan beliau kurang lebih 1 minggu. Setelah itu nanti ada yang bersangkutan harus melapor kembali ke Polres. Itu yang informasi yang kami terima. Bu, adakah sanksi yang akan diberikan kepada Ibu Suni yang mungkin telah melanggar kode etik dari kebidanan sendiri itu, Bu? Kalau organisasi tentunya pasti akan memberikan memberikan sanksi, itu pasti ada ya, sanksi kan berjenjang. Jadi sesuai dengan kasus yang ada, nanti paling tidak kita juga memberikan pencerahan, memberikan edukasi, kita kembali lagi bahwa jiwa seorang bidan itu adalah seseorang yang harusnya melindungi, mengayomi, memberikan layanan yang baik. Tentunya akan kita ingatkan kembali sebetulnya profesi bidan itu apa. Profesi bidan adalah profesi yang sangat mulia, sehingga mereka pasti akan kita berikan sanksi. Sanksi itu akan kita bicarakan, kita diskusikan dulu dengan para pengurus yang ada di cabang. Kalau sesuai aturannya, Bu,
biasanya kan ada sanksi ringan, sedang maupun berat. Kalau sanksi terberat kira-kira apa, Bu? Kita akan lihat dulu ya, kita akan dalami kasusnya dulu. Sejauh ini pasti nanti akan segera mengambil sikap dari yang bersangkutan. Setelah melakukan sejumlah pemeriksaan, Ketua bersama pengurus IBI langsung menuju rumah pengasuh anak guna melihat kondisi korban. Dari Nganjuk, Gendro Yunus TV melaporkan. Ikuti selalu berita dari Jenius TV agar tidak ketinggalan berita-berita terkini.